Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kadek dari tim training. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengaturan program pinjaman yang ada di fitur simpan pinjam. Nah, kita langsung saja masuk di menu pengaturan, kemudian masuk di program pinjaman. Nah, di menu program pinjaman ini ada dua jenis program pinjaman. Yang pertama ada pinjaman multiguna dan pinjaman kredit barang. Nah, di pinjaman multiguna ini kita bisa melihat daftar atau jenis pinjaman multiguna yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, kita juga bisa menambahkan jenis program pinjaman multiguna. Nah, untuk penambahan pinjaman kita bisa lakukan dengan cara tambah pinjaman. Kemudian di sini kita pilih jenis pinjamannya. Kemudian kita buat nama program pinjamannya. Kemudian di sini kita bisa isi deskripsinya. Kemudian kita bisa isi tahapan untuk pengajuan pinjaman program anak sekolah ini. Nah, kita bisa isi tahap-tahapannya sesuai dengan ketentuan dari koperasi. Nah, setelah kita tambahkan tahapan pengajuannya, kemudian kita tentukan untuk ketentuan pinjamannya. Jadi minimum pinjamannya itu berapa, kita bisa setting di sini, misalkan 100.000. Kemudian maksimum pinjamannya misalkan 10 juta. Kemudian di sini apakah pinjaman ini memerlukan uang muka? Jika pinjaman yang kita buat ini memerlukan uang muka, kita bisa aktifkan di sini. Kemudian kita isi besaran uang mukanya. Karena di sini kita tidak memerlukan uang muka, kita nonaktifkan. Kemudian di sini kita pilih satuan jangka waktu pinjamannya, apakah itu harian, mingguan atau bulanan. Misalkan bulanan, kita bisa tentukan nilai suku bunganya apakah diseragamkan atau suku bunganya kombinasi. Nah, misalkan kita seragamkan, kemudian di sini kita bisa pilih formula penetapan bunganya. Misalkan di sini kita sudah buat di menu formula. Kemudian di sini suku bunganya berapa persen, misalkan 0,03. Kemudian di sini penagihan bunga. Untuk penagihan bunganya itu dilakukan setiap hari atau setiap bulan. Misalkan penagihan bunga dilakukan setiap bulan, kita pilih bulan. Kemudian kita pilih tanggal penagihan bunganya. Kemudian di sini kita bisa apakah pinjaman ini dikenakan biaya. Jika ada biaya, maka di sini bisa diaktifkan. Jika tidak, ini bisa dinonaktifkan. Kemudian ketentuan denda pada simpanan atau pinjaman ya. Nah, di sini batas pembayaran angsurannya setiap hari, minggu atau bulan kita bisa pilih. Kemudian di sini pilih tanggalnya, kemudian kita bisa setting apakah pinjaman ini menerapkan denda. Jika pinjaman ini menerapkan denda, maka kita bisa aktifkan. Nah, denda yang diterapkan apakah ketika nasabah ini terlambat bayar angsuran atau ketika nasabah ini pelunasannya belum jangka waktu yang ditentukan. Nah, misalkan denda ini berlaku ketika nasabah ini terlambat bayar angsuran. Kemudian di sini keterlambatan dendanya itu berapa? Misalkan 5. Kemudian di sini kita bisa pilih 5 hari atau 5 bulan. Misalkan 5 hari. Kemudian di sini denda yang dikenakan pada pinjaman ini apakah sifatnya nominal tetap atau berdasarkan formula denda atau pelunasan sebelum
waktu pinjaman berakhir. Nah, di sini kita bisa, misalkan kita gunakan nominal tetap, dendanya itu berapa, kita bisa setting di sini, misalkan 1.500 misalkan. Nah, kemudian di sini persyaratan untuk dokumennya. Apakah pinjaman ini memerlukan persyaratan dari sistem? Jika iya, di sini bisa diaktifkan. Jika tidak, ini dinonaktifkan. Misalkan kita pinjaman ini memerlukan persyaratan dari sistem, kita aktifkan. Kemudian di sini minimum lama keanggotaannya, misalkan 2 bulan. Artinya nasabah atau anggota itu bisa mengajukan pinjaman jika nasabah itu sudah menjadi anggota selama 2 bulan. Kemudian di sini bisa disetting juga minimum frekuensi transaksinya. Artinya ketika dia sudah melakukan minimum melakukan 4 transaksi, dia sudah bisa melakukan program pinjaman yang kita buat. Kemudian di sini ada minimum nominal simpanannya, apakah itu menggunakan nominal tetap, sejumlah angsuran, atau sejumlah pokok pinjaman. Misalkan di sini kita menggunakan nominal tetap, kemudian di sini nominalnya berapa, kita bisa pilih, misalkan 500.000. Kemudian di sini apakah pinjaman ini memerlukan dokumen tambahan? Jika iya, ini bisa diaktifkan. Nanti bisa ditambahkan dokumen apa saja yang diperlukan. Nah, misalkan ini tidak menggunakan dokumen tambahan, kita tinggal nonaktifkan. Kemudian kita bisa mengatur untuk akuntansinya, apakah ketika setoran nasabah ini masuknya ke akun mana, nanti bisa disetting di sini. Kemudian terimanya dari akun mana, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan koperasi itu sendiri. Setelah kita simpan, nanti akan pinjaman yang kita buat di sini akan bertambah. Nah, di sini untuk statusnya pada saat kita baru pertama kali buat, itu statusnya masih belum aktif. Nanti kita bisa aktifkan dari sini. Baik, itu untuk menu program pinjaman yang ada di fitur simpan pinjam. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi.